Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang exciting banget, dan aku yakin banget ini pasti banyak yang kepo karena it is very bermanfaat. Dan ini bukan makeup, bukan skincare, tapi ini adalah lebih ke body care kali ya kategorinya. Yes, sesuai judulnya kita akan bahas gimana sih cara mengurangi atau menghilangkan bau badan, tips-tips dari aku, dan pastinya product recommendation dari aku. And as a disclaimer, this video is in collaboration with Perspirex, so thank you so much Perspirex for sponsoring this video. Without further ado, let's get started. So, kita ngomongin soal bau badan. Nah, ini sesuatu topik yang mungkin kayak nggak tahu ya, mungkin kita kurang nyaman gitu, mungkin kalau ngebahas gitu, cuman kayak kita mungkin diam-diam cari tahu atau gimana. Tenang aja, kalau kalian kadang merasa kayak kok gue agak berasa bau atau gimana, menurut aku at certain point of our life pasti kita akan ada ngerasa insecure kayak gitu. Atau mungkin kalau kita kegiatannya lagi sibuk banget, lagi kegiatan fisiknya lagi banyak banget, itu tuh normal. Tapi bukan berarti kayak kalian harus kayak menerima aja, ya udah aku bau gitu. Enggak kayak gitu konsepnya. There's actually ways untuk mengurangi itu semua dan bahkan mungkin menghilangkan itu gitu. Tapi sebelum masuk ke situ ya, aku tuh udah sampai bikin kayak mind map gitu. Kenapa sih badan kita tuh kadang bisa berasa kayak wangi terus tiba-tiba jadi bau gitu. Misalnya kita habis keringetan gitu. Apakah air keringet itu yang bau gitu? Nah, ternyata setelah aku riset, nanti sumbernya akan aku taruh di bawah. Jadi tuh sebenarnya si keringet itu tuh nggak bau. Nah, tapi si body odor itu yang kita cium yang baunya kayak bau apaan nih gitu kan. Nah, itu tuh ternyata hasil dari percampuran antara keringat yang terekspos sama bakteri. Kalau keringetan sendiri mah dia sebenarnya tuh innocent guys, dia tuh nggak salah apa-apa, dia nggak berbau gitu. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih kenapa badan kita tuh berkeringat gitu kan. Kalau kalian di ruangan AC, most likely kalian nggak akan keringetan kan, ya nggak sih, kecuali kalian ada kondisi kesehatan tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi habis olahraga, ketika badan kita di ruangan yang panas, yang pengap gitu, temperatur tubuh kita kan naik kan, jadi kayak panas gitu. Ketika panas itu kan badan kita keringetan kan. Nah, itu adalah cara untuk tubuh kita itu ngedinginin temperaturnya gitu. Jadi sebenarnya itu tuh sesuatu proses yang sebenarnya perlu disyukuri juga gitu, karena kalau nggak badan kita bisa kepanasan banget gitu. Jadi ntar sistemnya nggak akan bekerja dengan baik. Nah, cuman yang jadi masalah adalah si keringat itu kan dia tuh ada kelenjarnya tuh ada dua guys ternyata. Ini aku juga setelah aku pelajari, oh iya menarik ya gitu. Jadi ada kelenjar keringat yang namanya ekrin, sama ada yang namanya itu apokrin. Nah, bedanya apa nih? Kira kok jadi kayak belajar biologi ya? Nanti nggak apa-apa. Ini menarik karena kita jadi akan ngerti nih kayak sebenarnya sumber bau badan kita dari mana gitu. Si kelenjar ekrin ini tuh dia itu untuk menghasilkan keringat yang mostly itu watery gitu loh. Simple itu. Dia tuh kandungannya air sama garam. Dan dia itu dihasilkan dari kelenjar keringat yang kebukanya tuh langsung ke permukaan kulit gitu. Kalau si apokrin ini tuh dia tuh adanya banyaknya di bagian kulit yang banyak hair follicles-nya seperti di ketiak. Nah, itu tuh ada tuh si apokrin itu. Dan si apokrin ini baru aktif ketika kita tuh udah pubertas. Kalau kita perhatiin nih, anak-anak kecil tuh nggak bau, ya nggak sih, nggak yang kayak nggak punya bau badan gitu. Dia mungkin kayak bau matahari aja kalau habis main di luar gitu kan, tapi dia nggak punya bau badan khas yang seperti orang-orang dewasa, ya nggak sih. Nah, karena emang ini tuh baru aktif pas habis pubertas itu. Nah, terus tadi kalau aku bilang sih yang dari kelenjar ekrin itu dia tuh kan watery kan, ya nggak sih. Nah, sementara si dari kelenjar apokrin ini dia itu tuh protein rich, jadi beda nih kandungannya. Kalau kita perhatiin juga kan, kita tuh sering nggak sih merasa kayak sumber bau tuh banyak kan tuh ya di ketiak, ya gak sih? Itu yang paling utama lah, yang paling common tuh di situ. Gimana kira kata kamu kan tadi kan nggak bau nih si keringat, benar, tapi jangan lupa yang namanya kulit yang basah, yang lembab, apapun deh tempat yang lembab gitu, itu adalah sumber bakteri. Bakteri tuh senang banget tuh berkembang biak di sana. Dan ya udah, ketika si keringat itu dihinggapi ada bakteri, terekspos ke bakteri, ya makanya dia jadi bau. Keluarlah bau badan yang mungkin kurang enak gitu. Eye opening banget pas aku belajar ini. Karena jadi tahu kalau misalnya, oh berarti kalau misalnya kita pakai parfum itu tuh nggak nyelesain masalah ya. Ketika kita pakai deodoran itu tuh nggak nyelesain akar masalahnya, karena kita tuh seperti ngemas, kita tuh cuman nutupin si bau itunya, satin si bau itu, ya nggak sih. Tapi ya keringetnya tetap banyak. Alhasil nanti kalau ketemu bakteri tetap makin bau gitu. Bahkan pernah nggak sih ngerasa kayak kok kalau gue pakai parfum malah jadi kayak nggak enak kayak nyampur baunya gitu. Nah, makanya sebenarnya tuh yang perlu diperhatikan kalau kalian mengalami masalah bau badan adalah bukan masalah kayak pakai parfum sebanyak mungkin. Justru kalian tuh harus cari sumbernya, itu tadi si keringat itu. Gimana sih caranya kita mengurangi nih, ngereduce si
sweat ini gitu. Terus untuk mengurangi si keringat itu di badan kita supaya nggak ada rumah buat si bakteri, itu kalian tuh butuhnya bukan deodoran, tapi kalian tuh butuhnya adalah antiperspirant. Nah beda ya, bedain, karena ini aku juga dulu itu aku mikirnya kayak oh ya udah deodoran antiperspirant tuh kadang kan juga kayak deodoran antiperspirant, aku kira sama aja, bahkan aku kira kayak oh itu mungkin perbedaan istilah aja kali, alah paling isinya sama lah. Ternyata beda banget guys. Jadi ketika kita itu lihat deodoran itu mungkin kita bisa ibaratin kayak parfum gitu. Jadi dia tuh bener-bener ya tadi aku bilang menyiasati si baunya. Sedangkan kalau antiperspirant itu dia itu menahan keringat untuk muncul ke pori-pori kulit kita. Jadi dia itu secara nggak langsung dia tuh akan mengurangi lah si keringat yang ada gitu. Nah otomatis ketika tadi si keringat itu berkurang gitu kan, bau badannya akan berkurang karena bakterinya nggak ada tempat nih buat berkembang. Terus antiperspirant apa nih Kiara yang direkomendasiin? Nah aku honestly speaking aku masih amazed sama produk ini setelah aku pakai ya. Kayak gila, gue bener-bener aku nggak pakai deodoran lagi sih, kayak males karena udah kering gitu jujur aja. Yaitu as you guys can see, Perspirex. Jujur aja nih, kayak aku juga kalau misalnya ini nggak works di aku, karena ini kan klaimnya banyak ya. Maksudnya ini kan klaimnya tuh bener-bener bisa bikin dry dan kayak nggak ada bau badan. Aku kayak pause sendiri pas awal kayak trial period, aku tuh kayak beneran nggak sih, kayak emang ada tuh produk yang bisa kayak gitu. Terus aku cobain dan ternyata benar. Karena biasanya itu kan kita kalau misalnya kita pakai kedeo gitu kan, dia tuh malah kayak kalau misalnya formula yang nggak cocok ya, itu malah dia akan kayak menggumpal dan bikin paste gitu nggak sih. Kalau misalnya kena kayak keringet malah jadi kayak hancur banget. Produk ini itu udah teruji klinis lebih dari 30 tahun dan dia itu asal Denmark. Pokoknya ini udah canggih banget dan udah trusted banget. It is an international brand, jadi ini tuh bukan something new lah ya. Ini udah banyak dipakai sama orang dari berbagai negara. Gak ada parfumnya dan pastinya udah BPOM. Terus yang aku suka dia itu juga ada active skincare-nya, jadi dia tidak akan mengiritasi. Bahkan dia itu juga aman untuk ibu yang hamil dan menyusui. Jadi kalian imagine aja segentle apa dia ya nggak sih. Ini tuh produk premium ya, jadi kalian pakai ini tuh sebenarnya kalau misalnya minggu pertama kalian pakai tuh setiap hari, tiap malam. Jadi ini pakai di malam hari, jangan pakai di pagi hari, pakai di malam hari sebelum tidur. Pastiin kondisi ketiak kalian tuh kering, bersih dan kering dan tidak habis cukur, tidak habis waxing, pokoknya kondisinya sehat dan tidak luka ya pokoknya. Terus kalian pakailah kayak 2 roll ke atas, 2 roll ke bawah gitu. Terus kalian tunggu kering dulu, baru kalian pakai baju lagi dan udah nanti besok pagi kalian bersihin, terus kalian beraktivitas seperti biasa aja. Sebenarnya bahkan kalian tuh bisa pakai deodoran lagi gitu nantinya. Cuman kalau aku sih bahkan udah nggak perlu karena kayak ya udah kering, udah nyaman. Kayak malah pakai deodoran lagi malah nggak enak kan, sebenarnya kayak lengket gitu. Dan ya udah pakai parfum aja biasa kalau misalnya pakai parfum di badan lain gitu kan, bukan di ketiaknya. Karena aku tuh notice banget ya, aku tuh justru emang sebelum aku dikenalin sama produk ini, jujur aja aku tuh lagi merasa kayak kok gue kayak deodorannya lama-lama nih yang gue pakai kayak kurang ya gitu, kayak kurang ngaruh dan malah kayak counterproductive gitu. Apalagi kan aku tuh akhir-akhir ini lagi suka banget namanya jalan pagi kayak which is tuh keringetan banget kalau misalnya udah pulang gitu, karena panas, karena capek juga gitu. Dan setelah pakai ini aku emang notice banget dia itu kering sih, udah kering aja gitu, nggak buruk kan, nggak ada residu apapun gitu, kayak orang-orang yang dry skin aja rasanya gitu. Dan itu rasanya enak banget kalau misalnya tuh di area yang ya biasanya super keringetan kayak di ketiak gitu kan. Hai guys, so hari ini aku bakal olahraga. Aku bakal kasih kalian how this stays dry karena aku udah pakai Perspirex 2 malam sebelum ini. So this is the before, still dry, jam 12.07. Hari ini aku bakal quick workout aja sih, jadi let's get started. Aku cuma kuat kayak 15 menitan olahraganya hari ini karena it's been a while. Dan ini sekarang udah jam 12.25. Ternyata lebih lama sih daripada 15 menit. Right, ini keringat ya. Dan ada kerudung sih dalam sini. Ini udah agak basah. Nih ya, basah keringat. Ini nggak bisa kelihatan sih tapi but it's lembab. This is aman. Dan punggung aku ini semua basah. So it works. Bener-bener kayak nahan si keringetnya keluar dari pori-pori kulit aku. 너무 좋아.
Nah terus nanti setelah kalian seminggu pakai, nah itu kalian pakainya kayak 3 atau 5 hari sekali aja nggak apa-apa. Jadi kayak aku juga sekarang pakai udah agak bolong-bolong, kayak misalnya 3 hari sekali, 2 hari sekali gitu. Udah terbentuk gitu loh sistemnya di sini, jadi udah berkurang nanti dengan sendirinya si keringatnya gitu kalau yang keluar dari kelenjarnya. Terus btw dia itu kalau kalian mikir ya, oh ini pasti wangi nih produknya gitu, nggak ada baunya, no parfum. Jadi makanya emang bener-bener dia fokusnya itu tadi buat si ngepres si produksi dari keringatnya. Kira tapi aku sensitive skin, aku takut banget pakai kayak gitu-gitu, nanti kata aku berasa burning, nanti berasa apa. Aku punya sensitive skin juga dan aku tuh pakainya makanya yang Comfort. Nah yang Comfort ini yang warna hijau ya, aku suka bangetan. Dia itu tidak ada alkoholnya, dia itu juga emang dosisnya terendah. Oh ya, sekelas info untuk yang hijau ini, yang Comfort yang aku pakai, dia itu selain non alkohol, dia emang berbahan dasar air, makanya ditujukan untuk teman-teman yang punya sensitive skin. Oke guys, so since aku belum kasih lihat kalian teksturnya kayak gimana, dia itu bentukannya nih roll on kayak gini dan cairannya seperti ini, dia bening gitu, kayak very thin lotion. Tuh, agak licin, nggak lengket sih. Terus nanti kamu tinggal pakai aja di ketiak kamu, kayak gitu, kayak biasa aja. Tapi kalau misalnya kalian kulitnya ya normal aja dan kalian misalnya punya keringat yang parah atau berlebih, kalian bisa pakai yang original yang warnanya biru muda ya, biru muda kayak gini. Nah ini itu dia mengandung alkohol dan dia itu dosisnya medium. Tapi kalau misalnya kalian tuh punya hyperhidrosis atau adalah kondisi kesehatan dimana kalian itu kayak produksi keringat terus, nah padahal nih kalian lagi gak panas nih, tapi kalian tuh ngerasa kayak keringetan terus, nah itu kalian bisa nih pakai varian yang satu lagi, yaitu yang strong. Atau mungkin oke lah kalian nggak hyperhidrosis tapi bener-bener sangat berlebihan keringetnya, aku pakai yang original juga nggak nampung nih Kiara misalnya gitu, kalian cobain aja pakai yang strong. Pastinya kalau yang strong ini adalah dosisnya tertinggi dan dia itu memang mengandung alkohol juga, jadi dua ini ada alkoholnya, kalau yang hijau ini enggak ya. Nah terus kalau kalian mau tahu juga sebenarnya ada varian satu lagi yaitu Perspirex Man. Nah kalau Perspirex Man ini dia itu dosisnya medium sama kayak si original dan dia itu juga mengandung alkohol, tapi dia itu mau cuma boleh pakai sama laki-laki karena emang ada formula yang khusus maskulinnya gitu, emang khusus buat laki-laki doang gitu, jadi please keep that in mind. Nah tapi kalau sisanya nih yang strong, Comfort sama original ini boleh buat perempuan maupun laki-laki. Terus juga sebenarnya ada juga nih produk Perspirex satu lagi nih, tadi kan kita udah ngomongin kalau di area ketiak, tapi kan sebenarnya nggak cuma ketiak aja kadang-kadang yang berkeringat, ada juga area kaki ya nggak sih, pakai apa gitu kan, kadang-kadang kayak jadi bau kaki nggak sih. Terus juga tangan juga kadang suka keringetan gitu, jadi kalian bisa cobain antiperspiran hand and foot lotionnya. Ini aku udah cobain, aku bisa pakai di kaki misalnya semalam sebelum aku jalan pagi atau sebelum aku olahraga gitu, itu emang bener sih kakinya jadi jauh lebih kering gitu dan pasti ya jadi galau gitu. Kalau ini dia mengandung alkohol ya dan dia itu dosisnya tinggi, please keep that in mind. Kalau ini teksturnya itu seperti very light lotion. Cair sih, cair banget, teksturnya watery gini, ada sedikit kayak licin-licin gitu, very light, kayak toner lah ya, kayak toner atau essence gitu teksturnya. Dan dia ada kayak cooling sensationnya gitu. Terus bedanya Perspirex sama antiperspiran lain tuh apa? What's so special about it? Pasti satu udah BPOM ya, udah teruji klinis 30 tahun, tadi aku bilang aman buat bumil busui. Plus dia itu juga spesialnya adalah suatu detranspiran, jadi dia tuh sekali pakai bisa tahan 3-5 hari. Dia juga international brand yang pastinya udah teruji banget. Terus ada skincare sistemnya, jadi kalian tuh nggak usah khawatir kayak takut kulit kalian teriritasi atau gimana gitu, itu udah aman banget. Nah selain pakai antiperspiran supaya kalian makin ampuh buat mengurangi bau badannya, menurut aku penting juga untuk watch what you eat karena itu bakal keluar juga mungkin aromanya ya, aroma apa gitu. Karena kan kalau kalian tahu ya pasti makanan yang punya bau yang lumayan kencang seperti bawang, alkohol, kafein, makanan pedas itu tuh dia punya bau yang strong, jadi dia pasti ntar akan ngaruh juga ke aroma dari keringat kalian, dari si odor kalian tadi kalau misalnya pas ketemu sama bakteri. Pastiin kalian juga personal hygiene-nya harus bagus ya, jadi maksudnya kayak jangan kayak mentang-mentang nih udah pakai, aku udah pakai antiperspiran Kiara, aku nggak mandi 2 hari, nggak boleh, itu nggak bisa kayak gitu ceritanya. Indonesia kan negara tropis, jadi cenderung kita tuh mudah lepek, bukan? Nah itu kalau saran dari aku sih mandilah 2 kali sehari gitu. Terus juga pakai baju itu harus yang bersih gitu ya. Kalau misalnya baju kalian udah kayak kotor, udah dipakai kemarinnya, cuci lah, karena kan itu kan berarti keringat-keringat dari yang kemarin ada debu-debunya masuk lagi. Itu dia tadi, musuh kita adalah bakteri. Sama aja kalau kalian nempelin bakteri sendiri ke badan kalian, udah pasti bau. Make sure juga nih kalau misalnya cuci itu pakai bajunya
yang emang udah 100% kering ya, jangan yang masih lembab. Lagi-lagi kelembapan adalah musuh kita dalam hal ini. Ya boleh kalau mau pakai deodoran, tapi ingat deodoran itu cuman sekedar ngemask, cuma sekedar nutupin, nyiasatin baunya doang, tapi dia nggak ngurangin keringetnya. Jadi sebenarnya kalian masih akan terus-terusan bau dan nanti malah akan nyampur baunya. So make sure to use antiperspiran juga di malam hari. Ingat ya, ini cuma boleh dipakai di malam hari, jangan pakai di pagi hari. Ikutin aja sesuai sarannya. Aku juga jujur awalnya kayak masa sih pakainya malam terus besok pagi gue nggak keringetan gitu. Udah beneran kok, percaya aja. Nah, Perspirex ini tersedia di Shopee Mall, Tokopedia Official Store, ada juga di Lazada, terus ada juga di Zalora. Pokoknya cari aja Perspirex Official Shop gitu ya. Nanti pasti keluar. Cari yang emang official ya. Terus kalau mau lihat produknya langsung offline dan beli langsung offline, ada di Boots, Central Park, Sensi, Senayan City, PIM 3, di Kokas juga ada, sama di KKV juga ada. Kalau mau tahu info-info lagi soal Perspirex, bisa cek Instagramnya @perspirex_id, atau bisa juga cek TikToknya di perspirex_id juga. Oke deh guys, so itu dia tadi video aku hari ini. Thank you so much for watching. Semoga cukup jelas dan semoga bermanfaat, and have a great day today. Thank you so much for watching guys. Bye, annyeong.